Bang Henry, kalau kita lihat di akhir acara yang ngomong hanya Mbak Puan, Pak Jokowi tidak muncul di situ Tidak untuk kemudian berkomentar. memberikan komentar kepada publik dan dibilangnya biasa-biasa aja, cuma ngomong biasa aja gitu. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Apakah memang Mbak Puan ini hanya ingin menunjukkan bahwa ya tidak ada apa-apa kok, atau di balik itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam? Ya setidaknya kan penampilan Pak Jokowi dan Mbak Puan kemarin membawa 3 citra ya. Jadi artinya sebagai manusia biasa, sebagai politisi, dan sebagai pejabat negara. Tiga-tiganya ditampilkan ya apa adanya. Jadi artinya ya sebagai manusia pasti ada gunah gulana mungkin ya. Bukan pasti lah, kemungkinan ada gunah gulana karena di Medan nih ceritanya Mas Bobi itu baru jadi kader Gerindra kan. Jadi sebagai manusia biasa pasti ada guna gulana tuh, kemungkinan besar lah. Nah kemudian yang kedua sebagai politisi, beliau menempatkan diri dua-duanya ya. Politisi itu kan citra lebih diutamakan tuh. Jadi layar kalau depan lebih diutamakan ya. Iya. Dibandingkan. Jadi kalau kemudian justru gesturnya berbeda, Mbak Monica asik tuh ngebahasnya. Oh ini ada begini, ini karena berhasil ditutupi. Jadi ya oke-oke aja gitu. Yang ketiga sebagai pejabat negara ya harus begitu gitu. Kalau kemudian Mbak Puan yang nggak mau kan jadi tambah runyam gitu. Tapi apakah kemudian permasalahan gitu ya? Antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu sesimpel pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi? Enggak juga gitu. Apakah kemudian joget-joget itu bisa diartikan hubungan mereka yang melunak? Saya yakin juga belum tentu gitu. Karena itu tadi di satu sisi sebagai pejabat negara mereka bertemu, tapi ada kejadian lain yang penting, mantunya Pak Jokowi benar-benar pindah nih dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya memang nggak simpel itu. Tapi sebagai pejabat negara, saya harus acungi jempol keduanya bisa menampilkan sosok yang ya sangat negarawan gitu. Adem ayem ya. Masalah negara berbeda dengan masalah pribadi, masalah negara berbeda dengan masalah partai politik. Tapi apakah ini bisa politik. menjadi pintu juga nantinya untuk komunikasi yang lebih luas begitu antara Pak Jokowi dan juga PDIP? Ya bisa-bisa saja dan sangat mungkin. Hanya kan memang saya melihatnya tidak sesimpel itu ya, karena Pak Jokowi mungkin PDI Perjuangan merasa Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, sementara mungkin Pak Jokowi merasa dirinya juga berhak menentukan sikap pastinya untuk kemajuan negara, makanya kemudian kemarin berbeda pilihan. Justru yang menarik itu selama ini kan gestur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tuh yang kelihatan lebih pure ya, lebih natural, tidak ada pakewuhnya. Berarti ini memang hanya pertemuan kenegaraan saja? Kenegaraan saja. Jadi gini juga Mbak Ratih dan Mas Alfat, nanti kita dengarkan juga analisa dari Mbak Monica. Justru yang menarik adalah sebelum mereka bertemu. Muka tegangnya Pak Jokowi dan jalannya gak kikuk juga tuh Mbak Puan tuh tadi tuh. Nah itu justru yang sebelum pertemuan itulah yang menurut saya lebih menggambarkan situasi ketimbang pada saat sudah bertemu gitu. Mungkin untuk mengatasi ketegangan ini yang kemudian terlihat, tergambarkan oleh wajah mereka pada saat datang, ini kan artinya sedikit banyak menggambarkan nuansa kebatinan di PDIP dan juga Pak Jokowi. Nah ini untuk mendamaikan itu butuh faktor apa sih sebenarnya, Bang Henry? Ketimbang tidak hanya sebatas pertemuan saja, tidak sesimpel itu tadi katanya. Ya tergantung ya, kalau memang ini dalam rangka lingkup sebagai politisi PDI Perjuangan, nah Pak Jokowi mau atau tidak suka atau tidak suka harus menghormati Bu Mega sebagai ketumnya, sehingga relasinya dibangun antara kader dan ketum gitu. Tapi kalau kemudian sebagai pejabat negara, nah ini bisa macam-macam nih. Pak Jokowi sebagai presiden ke-7, Bu Mega presiden ke-5 juga bisa. Nah kemudian kalau mengambil tatanan hukum tata negara kan selalu ada idiom yang disampaikan, pejabat adalah pelayan rakyat gitu ya. Nah kalau pejabat pelayan rakyat harusnya pejabat yang nyamperin rakyatnya gitu kan. Nah ini jadi banyak hal dan menurut saya
ini tidak simpel, tidak Oke. sederhana. Tidak simpel, tidak sederhana. Cuma kalau Mbak Monica nampaknya juga membacanya bisa secara simpel ya Mbak ya. Kalau melihat, ini kan juga pertemuan ada saat gala dinner. Ada respon atau ajakan dari Pak Jokowi dengan gestur joget-joget. Nah, ini apa yang bisa ditangkap dari situ? Ya, kalau kita lihat ini momen yang semua ya berada di dalam state yang sedang merasakan kegembiraan. Maka apapun yang sedang dirasakan oleh seseorang ketika suasana eksternal ini dibangun seperti itu, ini semuanya juga akan larut seperti itu ya. Tertutup lah yang ini. Tertutup untuk hal-hal seperti ini, dan sayangnya adalah yang terlihat kan makro gesturnya. Iya. Joget tuh makro gestur gitu ya. Tetapi yang paling reliable untuk kita bisa lihat adalah kan yang mikronya, yang ada di facial expression-nya. Nah, ini kebetulan tidak tertangkap oleh mata kamera. Coba yang ini Mbak Kita Monica, nggak ini kan tahu lagi juga. nunggu tadi katanya ya. Pas Sebelumnya. nunggu jalan ini agak lama. Tadi dikatakan Bang Henry, ketegangannya kelihatan. Emang seperti itu langsung terlihat mikro ekspresinya? Nah, kalau kita lihat nih dari di Pak Jokowi gini, ini memang tidak seperti baseline yang biasanya ditampilkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang publik pun bisa merasakan ada ketegangan ini gitu ya sebagai orang awam. Nah, kemudian kalau kita lihat cara berjalannya Mbak Puan ya, yang terlihat kan hanya memang dari belakang, tetapi gerakan agak sedikit menunduk ini adalah merupakan dialog internal. Ya, self talk-nya ini kira-kira apa yang dirasakan ketika so long mereka tidak bertemu. Nah, setelah berjabat tangan ya, mereka masih ada pembicaraan. Ya. Tetapi ketika itu perbincangan hanya basa-basi kayak Mbak Monica apa kabar gitu, sehat ya? Apa sekedar itu aja tuh gimana? Ya, nggak tahu karena nggak ada audionya. Kalau dari gitu ini ya. dari mungkin ekspresinya. Nah, penjelasannya lebih detail nanti usai jeda. Kita jeda dulu ya. Ya. Habis ini kita akan bahas seperti itu. Usai jeda kita akan kembali. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.